salah masuk. Harusnya pakai Instagramnya klinik, Instagramku. Oke, assalamualaikum, selamat siang Dokter Yaya. Kita mau bicara Waalaikumsalam. lagi nih. Ya dok, lumayan nih udah 12 ya dok ya yang masuk. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Oke, wabarakatuh. untuk pasien Ibza sama follower Ibza semuanya, selamat siang. Kali ini kita akan bahas masalah yang paling sering ibu-ibu atau anak-anak alami ya, ibu-ibu yang khawatir terhadap anaknya itu apa, sampai kadang keluhannya agak ekstrim ya dok ya, untuk kadang beruntus, gatel, sampai kulitnya sampai kering bersisik gitu. Nah kita akan bahas semuanya siang hari ini ya, tentang masalah dermatitis atopik atau eksim di kulit. Oke, nanti untuk sesinya seperti biasa, pertama kali pemaparan dari Dokter Aning SPKK. Setelah itu kalau misalkan ada sesi untuk tanya jawab, silahkan mau menanyakan apapun masalah seputar eksim dan penanganannya seperti apa di rumah, masalah ini sampai kita bisa bertemu dengan spesialis kulit dan kelamin, semuanya dibahas di sesi tanya jawab tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi pertama untuk pemaparan dari Dr. Aning dari apa itu dermatitis atopik dan sebagainya. Oke. Saya silahkan untuk Dr. Aning untuk memulainya. Oke, terima kasih Dokter Soraya atas waktunya. Kali ini, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Siang ini kita akan membahas dermatitis atopik terkini. Sebenarnya masalah ini tuh sangat sering dan sangat penting untuk kita ketahui karena memang paling sering saya didatangi pasien mengeluh yaitu kulit sering gatel, memerah, gatal sekali sampai mengganggu fungsional kehidupan orang yang bersangkutan, kemudian hilang timbul, tidak pernah sembuh. Itu clue-nya ada di situ. Jadi di sini saya akan apa sih dermatitis atopik? Mungkin kalau orang medis mungkin tahu ya dermatitis atopik itu apa. Tapi kalau orang awam tuh ada nggak ngerti apa yang tahu tuh biasanya ngertinya eksim. Eksim bilang timbul, nggak pernah sembuh, berbekas hitam, kemudian lebih seperti kayak putus asa gitu ya. Itu jadi apa sih dermatitis atopik? Kali ini saya akan sharing tentang dermatitis atopik terkini, bagaimana penanganannya. Jadi lebih baik kita bagaimana pencegahannya supaya tidak kambuh. Ya pasti kalau kambuh iya ya dermatitis atopik. Jadi pengertian dari dermatitis atopik sendiri adalah suatu peradangan kulit, di mana salah satu tanda peradangan kulit adalah kulit yang memerah. Ya, adalah peradangan kulit yang bersifat kronis menahun. Kronis itu sering sering muncul dan timbul bertahun-tahun ya, menahun sampai dia dewasa pun bisa. Ya, terus rasa yang paling dikeluhkan oleh pasien adalah gatal atau bahkan sangat gatal. Intensitasnya bisa gatal, sangat gatal. Jadi kemungkinan menggaruk sampai lecet itu tinggi ya di situ. Terus
Biasanya penderita-penderita dermatitis atopik ini dia ada bakat atopik, ya, ada bakat atopi. Jadi perlu dibedakan ya, dermatitis atopik dan atopi. Ya, atopi itu bakat kecenderungan seseorang untuk alergi. Biasanya ini didapatkan dari bapak ibu, eyang-eyangnya, dan generasi-generasi sebelumnya. Dan atopik ini manifestasi klinisnya tidak hanya di kulit, tapi bisa juga di hidung, ya dokter ya. Jadi mungkin dokter kalau pagi sering melek, bisa Nah, juga asma, bisa juga alergi makanan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa atopik ini, atopi ini tidak melulu timbul di kulit saja. Ya, kemudian apa sih penyebabnya? Penyebabnya dibagi dua, intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik itu penyebab dari dalam sendiri, dari dalam tubuh sendiri, yaitu dari faktor genetik atau keturunan dari bapak ibunya yang dari dua pihak itu pernah ada cerita dia punya alergi yang tadi saya sudah sebutkan, bisa alergi makanan, bisa karena dingin, udara, after exercise, bisa juga karena faktor-faktor lain yang memicu dia untuk menjadi alergi atau atopi. Ya, kemudian juga gangguan fungsi sawar kulit. Apa itu? Jadi di dalam kulit itu kita punya barrier kulit. Nah, itu terjadi gangguan. Jadi kulit kita itu kalau diibaratkan tembok itu seperti susunan bata dan semen. Nah, semen inilah yang kurang. Jadi kalau kita bikin tembok, kemudian semennya kurang kan udah bocor tuh, nggak kuat. Nah, di situ prinsipnya hampir sama di situ. Terus nanti akan saya ceritakan di akhir pembicaraan kita bagaimana pentingnya pelembab untuk orang sehat maupun orang-orang yang atopik. Ya, kemudian imun. Ada orang-orang tertentu yang memang dia bakat terhadap alergi, dia nggak tahan terhadap sesuatu, sehingga manifestasi klinisnya adalah gatal atau dermatitis atopik, dan juga psikologis. Psikologis juga memengaruhi faktor seseorang mudah terkena dermatitis atopik, orang stres. Banyak kasus yang dikeluhkan oleh pasien nggak ada apa-apa secara klinis, tidak apa-apa, tapi ternyata dia stres, dia depresi, dia ansietas, itu bisa menyebabkan dia ada keluhan ke arah sana. Ya, kemudian faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik bisa dari lingkungan ya, seperti iritan, kemudian polutan yang merangsang seseorang untuk mudah timbul seperti itu. Jadi banyak multifaktor juga yang menyebabkan dermatitis atopik ini. Kemudian apabila interaksi ekstrinsik dan intrinsik, ekstrinsik itu dari luar, intrinsik dari dalam, itu akan mengganggu daripada TEWL, ya. TEWL atau disebut transepidermal water loss, itu kehilangan air sehingga menyebabkan kulit sangat kering. Nah, di sini fungsinya di sini. Pada prinsipnya orang-orang dermatitis atopik ini atau eksim kulit ini terjadi gangguan barrier kulit. Lebih banyak ke arah situ, ya. Jadi yang tadi saya sebutkan semennya banyak yang bocor, semennya kurang di situ. Prinsipnya di situ. Ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara penanganan ke depan dermatitis atopik, ya. Kemudian respon peradangan dari dermatitis atopik sendiri itu juga merangsang seseorang untuk mudah terjadi gatal. Terus gejalanya macam-macam. Ada dua, gejala subjektif sama objektif. Gejala subjektif pasti gatal, ya. Dokter, anak saya garuk-garuk terus kalau malam, kalau belum lecet, belum berhenti. Dia akan berhenti kalau timbul lecet, karena gatalnya digantikan oleh lecetnya, nyeri. Ya, sehingga dia baru berhenti. Seperti itu. Terus gejala objektifnya bisa dibagi menjadi 3, lesi akut, subakut, sama kronis. Kalau lesi akut, karena akut dia masih merah ya, jadi ada papula eritem, pokoknya gambarannya merah, meradang seperti itu. Kalau subakut dia gambarannya sudah mulai ada plaknya, menebal, kemudian bersisik, kemudian juga ya itu tadi mudah berdarah ya karena udah digaruk-garuk seperti itu. Terus gejala yang kronis, yang lama itu biasanya sudah mulai ada keluhan, ada prurigo atau bentol-bentol, menghitam, ditungkai ya.
namanya prurigo nodularis, itu bagian dari dermatitis atopik. Dan juga sering dikeluhkan oleh pasien adalah bekas-bekas hitam. Paling sering dikeluhkan adalah di kaki. Ya, kadang kalau seperti itu sudah mengganggu estetika, pasti anak akan protes, kenapa kaki saya belang-belang, ada hitam-hitam di tungkai bawah. Tuh ya. Itu yang gejalanya. Kemudian apa sih sebaiknya penata laksanaannya pasien dengan dermatitis atopik ini? Yang seperti saya katakan tadi, bahwa prinsipnya dermatitis atopik ini terjadi karena adanya gangguan barier kulit. Ya, gangguan barier yang terganggu, kemudian anatomis kulitnya yang ya, barier itu terganggu. Jadi prinsip utamanya adalah dengan pemberian pelembab. Itu prinsip utamanya. Jadi ketika kita menemukan pasien, menemukan kasus yang memang itu kita beranggapan bahwa itu kronis, tidak ada istilahnya tidak akan membaik seperti infeksi bakteri, jamur, kita harus edukasinya baik ya. Jadi prinsipnya adalah itu tadi pelembab. Selama kelembapan kulitnya bisa dijaga dengan baik, insya Allah dia nggak akan kambuh ya. Kalau kami sih orang medis malah kalau mau jahat ya, kalau semakin sering kambuh kan semakin suka ya. Jadi sering ke klinik nggak bisa. Jadi kita harus edukasi ke pasien bahwa edukasi pemakaian pelembab itu sangat penting. Jadi dan pelembab pun tidak sembarang kita memberikan pelembab ya. Jangan berpikir bahwa semakin mahal pelembab itu semakin bagus, semakin wangi itu semakin bagus. Hati-hati. Jadi kebutuhan pelembab itu tergantung dari kepentingan kita untuk apa. Dan kita juga harus tahu patogenesis atau riwayat terjadinya penyakit. Ya, jadi kalau kasus dermatitis atopik ini kita kasih pelembab yang bersifat emolien. Jadi emolien itu dia mengisi tadi barier kulitnya ke dalam serat. Okay. Karena pelembab itu sendiri ada macam-macam, ada oklusif, humektan, emolien, ada 3 itu. Nah kalau untuk kosmetik biasanya kita sering yang humektan, karena humektan itu dia bersifat menarik pelembab, menarik air ke dalam kulit ya. Jadi supaya kulit itu terasa lembab ya, itu pakai humektan. Tapi kalau kasus dermatitis atopik karena ada tadi gangguan gangguan sawar kulit, ya kita kasih pelembab yang dia bisa mengisi relung-relung sawar yang kosong seperti itu. Kalau oklusif biasanya kita pakai untuk kasus-kasus di mana yang seperti orang bersisik seluruh tubuh itu kita kasih oklusif dengan tujuan bahwa dengan adanya oklusivitas atau menutup itu sel-sel kulitnya nggak hilang banyak seperti itu. Nah kembali ke pelembab, bagaimana memilih pelembab yang bagus? Memilih pelembab yang bagus selain dia zat aktif yang ada di dalamnya, juga vaigulum atau zat pembawanya, ya itu yang pasti ya. Ya mungkin yang tahu adalah ya yang orang medis ya. Jadi dan saya mohon tidak ada semakin wangi semakin bagus. Justru pewangi itu akan semakin memperparah keadaan orang-orang atopik ya dok ya. Jadi hapus jauh-jauh, buang jauh-jauh. Semakin wangi bagus ini yang sering tidak diketahui oleh pasien orang awam. Kadang protesnya gini, loh dok, ini pelembab mahal obat. Tapi apa? Ya itu dok. Gitu loh. Kayak gitu. Terus kalau wangi kan enak dok. Itu kadang untuk memasuki ranah pemahaman pasien itu agak susah. Termasuk juga ketika kita ngasih sabun ya dokter ya. Sabun nggak nongkluk kok gitu loh. Justru sabun tidak berbusa itu semakin bagus, tidak mengeringkan kulit. Kulit yang mudah kering, kulit yang kering itu mudah terjadi pemicu ya. Orang atopik nggak boleh sebaiknya pakai sabun-sabun yang banyak busanya. Itu perlu diketahui ya. Ini saya akan biasanya kalau saya di klinik kami EPSA selalu ada brosur-brosur, jadi pasien mengerti
Saya harus bagaimana? Ini salah satu gejala orang atopik ya. Biasanya pada bayi, oh ya, dermatitis atopik itu dibagi menjadi tiga untuk bayi, kemudian anak-anak dan juga dewasa. Biasanya pada dewasa. bayi muncul di daerah pipi, yang orang awam bilang eh, susu ASI. Iya, iya ya dok ya. Nah, iya, Ini ASI, apa? termasuk Heeh, termasuk adik saya, adiknya dokter Eza. Ribut, mana ASI? bener. Bukan, itu bukan ASI. Tapi nggak pernah ada ASI menyebabkan Iya, seperti ini ya. Ini kemerahan. ini tanda dermatitis atopik pada bayi. Ya, kalau orang awam bilangnya apa dokter? Aduh, apa ya? Pokoknya karena susu ASI biasanya apa ya namanya ya dok Anggapannya ya? kan Heeh, ASI. heeh. Padahal bukan. Ini adalah memang Iya, pure dermatitis atopik. dermatitis Biasanya timbul atopik. pada bayi di bawah Kan, 2 bulan. 2 bulan, 2 tahun. Tapi seringnya muncul sih baby-baby yang newborn baby, ya, ya. baby. Mm-mm. Jadi kalau Bapak Ibu semua lihat seperti ini, jangan karena ASI. ASI itu tidak salah, jangan disalahkan. Ada Kasihan. alasannya nggak dok, kok kenapa dia lebih sering menyerang daerah pipi untuk anak? Mungkin Padahal karena beda-beda kan untuk anak sama ini, sama ya, dewasa sama anak-anak. jadi memang khasnya dermatitis atopik tuh di situ. Definisi daripada dermatitis atopik sendiri adalah suatu peradangan kulit yang bersifat kronis dan menahun di area tertentu. Jadi Tertentu. area-area ini itu menentukan diagnosa daripada dermatitis atopik. Jadi kalau areanya di sini kita langsung berpikir khas, oh ini atopik karena di daerah-daerah Hmm. lipetan ya. Kalau bayi baby ada di sini, kalau dewasa ini saya ada fotonya juga. Dok, maaf mau nanya, ini ada hubungannya sama itu nggak dok, luasnya? Apakah Maksudnya? cukup dia, misalkan cuma area merah aja, cuma nggak sebanyak itu, tapi cuma sedikit apa aja, atau sudah bisa disebut dengan dermatitis atopik? Dilihat dulu UKK-nya, wujud kelainan kulitnya Mm-mm. bagaimana. Kalau memang wujud Mm-mm. kelainannya dia khasnya dermatitis atopik ya langsung bisa didiagnosa Hmm. dermatitis atopik. Mm-mm. Tapi ternyata, Walaupun sekecil apapun ya dok ya, mm-mm, mm-mm. walaupun sedikit ya. Iya. Berarti Kalau pentingnya periksa ya dok. iya harus Nggak dikonsultasikan, aku nggak sendiri. bisa gitu ya, seperti itu. Iya benar. Kalau UKK-nya seperti jamur ya, ya jamur gitu. Tapi kalau bayi sih jarang ya. Heeh. Kalau bayi lebih sering ke kandidiasis, jamur di lipatan Mm-mm. leher, inguinal seperti itu. Mm-mm. Ini pada bayi 0 sampai 2 tahun. Ini biasanya predileksinya ada di pipi, kemudian di Betul. leher, di lengan atas ya, kemudian di daerah lutut ya. Terus kemudian pada usia 2 sampai 14 tahun sukanya di sini, di apa Di pergelangan kaki. kaki, tangan, kemudian daerah fleksural lengan di sini. Mm-mm. Ya, kalau dewasa khasnya diambil sama kayak anak ya Jadi di situ sana, dok. ya. Oke. Oke. Nah, kemudian jadi predileksi khas ya. Terus bagaimana penata laksanaannya? Jadi sebenarnya Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia itu dia sudah punya rekomendasi bagaimana penanganan kulit dengan dermatitis atopik ya. Yang terpenting adalah edukasi ya, dengan edukasi sehingga pasien lebih tahu, terutama orang tuanya, bahwa penyakit ini memang tidak bisa sembuh, tapi kita bisa mencegah Mm-mm. untuk tidak sembuh. Prinsipnya adalah kulit yang lembab, Oh, ya. Bagaimana menciptakan kulit yang lembab? Yaitu tadi selain pemakaian pelembab juga sabunnya harus pH balance, kemudian yang pelembab yang mengandung ceramid, fatty acid dan juga kolesterol dengan perbandingan 3:1:1. Ya, kemudian uh, menghindari atau memodifikasi faktor pencetus baik itu lingkungan ataupun gaya hidup ya. Kalau memang anak-anak punya bakat dermatitis atopik sebaiknya suhu di ruangan itu jangan terlalu dingin. malah Pasti ya, jangan terlalu dingin ya, bikin kulit kering ya dok ya. ya betul. Ya, Mm-mm. kemudian Terus uh, mandi dok, mandinya. Kalau untuk anak-anak lebih baik mandi untuk suhunya tuh seberapa sih? Kadang kan kita takut kalau misalkan anak-anak kalau kedinginan misalkan atau apa kurang anget atau kurang panas kayak gitu dok, ada hubungannya nggak? iya ada banget. Mm-mm. Mandi tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 menit, kemudian pakai Mm-mm. airnya juga air yang apa ya? Suam-suam apa ya? Suam-suam kuku.
suhu kuku, air hangat tapi yang suam kuku. Ah, ya saya benar sendiri benar. juga nggak ngerti suam kuku tuh kayak apa. Suhu kuku. Iya, pokoknya itu. Terus jangan jangan sering kungkum, terutama renang ya. Anak-anak topik itu ya kasihan juga ya, nggak boleh renang, mesti terlalu lama karena semakin lama berendam di air akan semakin Air. mengeringkan kulit seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat dan mempertahankan fungsi tawar kulit. Ya contohnya tadi dengan pemberian pelembab yang sesuai. Terus menghilangkan penyakit kulit inflamasi, kalau memang terpaksa pakai kortikosteroid topikal atau salep steroid ya tidak apa-apa. Tapi salep steroid ini tidak boleh diaplikasikan sampai lama. Jadi ada jedanya, ya. Kemudian kita harus bisa mengendalikan, mengeliminasi siklus gatal garuk. Ini yang menjadi masalah. Gatal garuk, gatal garuk, gatal garuk itulah yang menyebabkan tadi pasien selalu bilang, "Dok, ini kulitnya hitam di tungkai." Itu permasalahan kalau yang sudah mulai remaja itu bekas daripada dermatitis atopik. Jangan-jangan dermatitis atopik kalau nggak sangat berat itu secara kualitas hidup sih nggak begitu ini ya. Tapi Mengganggu ya, dia betul. akan muncul kalau si mulai ada bekas hitam namanya. Hitam. Oh, terus prurigo Gitu. nodularis, saya pernah nemuin prurigo nodularis Sampai buahnya minta ampun. Sudah disuntik sampai injeksi steroid aja dia nggak mengempes. Datang terus pasiennya usia sekitar 23-an perempuan. Jadi dia sampai stres seperti itu. Nah, seandainya bicara bahwa dari awal pemahaman masyarakat tentang kesehatan kulit itu bagus, saya pikir itu dermatitis atopik bukan menjadi masalah besar ya di negeri ini. Saya bilang di negeri ini karena kadang pengetahuannya tidak saya bilang bahkan tidak ada ya, bahkan tidak ada. Jadi ketika saya mengedukasi pun pasien baru ternganga-nganga, oh ternyata seperti itu. Tuh yang terpenting dari penanganan penyakit itu kan edukasi ya. Kita sebagai ya, orang kesehatan kan number one itu. Bukan number one dia terapi, enggak. Terapi sih iya benar gampang dok. ya. Seperti itu. Terus bagaimana perawatan pasien dengan dermatitis atopik ini dalam kesehariannya? Yang tadi saya sudah ceritakan ke Dokter Soraya bahwa yang terbaik adalah menggunakan sabun berpelembab. Semakin sabun berbusa, berarti pelembabnya semakin kurang. Ya, semakin tidak berbusa itu semakin baik. Asal kita juga harus tahu ingredients atau komposisi sabun tersebut. Ya, kita lihat ada ceramidnya enggak, ada fatty acidnya enggak, itu yang perlu diketahui. Jadi mulai sekarang kita harus berpola sabun yang baik adalah yang tidak berbusa. Berbusa, Coba ya, iya. coba diamati produk-produk bayi yang bagus-bagus. Itu kan rata-rata ketika Tidak dipakai kan berbusa. Iya ngelenyitop gitu. benar dok. Ya, padahal kalau masyarakat kita tuh nak ora berbusa, ora marem, Dok. Nah, di situ. Ya memang saya dulu waktu belum jadi dokter kulit juga ora marem. Nah, iso Ya mikirnya kayak wis gitu ya dok. seperti itu ya. Jadi terus mengandung surfaktan ringan dengan pH 5,5 sampai 6. Jadi pH-nya pH tidak basa dan tidak asam ya. Seperti itu. Kemudian mandi seperti biasa sehari 2 kali dengan air yang hangat kuku. Kemudian ya tidak lebih dari 10 sampai 15 menit, jangan terlalu drama. Ya, karena anak-anak cenderung sukanya kan kungkum. Ya. Main air ya dok ya. Air, nggak selesai-selesai. Kemudian selalu pakai pelembab. Saya ingatkan bahwa sebaiknya setelah mandi selalu pakai pelembab. Kenapa? After mandi, posisi setelah mandi itu adalah saat yang tepat untuk kulit menyerap sesuatu. Jadi kenapa sih kami selalu menganjurkan pasien untuk memakai krim itu setelah mandi ya, kan selalu habis mandi ya pakai pelembab, tabir surya, sore juga ada krim sore. Itu karena saat yang paling tepat absorpsi atau penyerapan sebuah krim ya. Kemudian kalau kambuh parah sudah tidak tahan bisa diberi obat-obat oles yang mengandung steroid, tapi pemakaian steroid ini juga harus hati-hati ya karena steroid tidak boleh dipakai terus-menerus lebih dari Lama.
Ya harus stop dulu, baru nanti dilanjut lagi. Kemudian steroid yang bagaimana yang bagus, steroid Baik. bagus itu disesuaikan dengan kondisi pasien, wujud kelainan kulitnya bagaimana, kemudian juga apa eh, lokasinya ada di mana, kan kita harus tahu tuh kulit yang paling Beda-beda ya dok ya. mana. Iya beda-beda, nggak bisa sembarangan kita mengoleskan Asih. atau memberikan ya. Kadang ada juga yang biar cepat sembuh dok, harusnya steroid untuk di kaki dipakai di wajah, di kaki dipakai di leher, itu kan nggak baik ya, terutama pada anak-anak. Hati-hati karena pada kulit anak itu sangat tipis dan sangat kering. Nah, pemahaman terhadap anak pun tuh banyak. Saya sering sekali menemukan kasus-kasus bayi eh, gangguan kulit gitu dikasih apa dok? Daun secang. Daun secang. Daun secang apa Belum pernah sih dok. kacang, Heeh. direndam sama PK. Aduh, anak lu emang siapa? Iya, barusan ini saya sehari itu dapat kasus 3. Jadi seluruh tubuh itu anak bayi umur 2 bulan, ada yang 1 bulan, itu sampai seluruh tubuh merah mengelupas. Oh, ibunya datang pengen nangis-nangis. Saya bilang jangan nangis, itu kesalahannya pada ibu sendiri. Ibu dapat Lah info itu iya dari baik. mana? Kata tetangga ini, kata tetangganya dokter enggak? Enggak. Beda ibu itu pemahaman Nggak di tahu. situ. Mm-mm. Iya benar dok. Jadi, Apa menerapkan pemahaman terhadap orang awam tuh ya agak susah-susah gampang. iya, ada yang open mind, ada yang close mind, ya di situ. Jadi prinsipnya adalah skincare atau perawatan kulit itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi khas sekali, tergantung dari usia, dari umur, kemudian dari eh, usia ya umur ya, kemudian itu tadi lingkungan ya. Kalau kulit bayi atau anak itu kulit sangat kering ya dan Ya sangat benar sensitif sekali. ya, makanya hati-hati pemakaian pada anak-anak. Kemudian pada dewasa bisa jadi kulit menjadi normal atau berminyak. Kalau lansia dia kembali seperti anak-anak, dia kembali menjadi kulit yang sangat tipis dan Kering. kering ya, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa ketika bayi atau anak-anak itu kan imunitasnya belum sempurna, ya Hmm. sehingga penanganannya pun juga harus hati-hati. Ketika dewasa sudah sempurna, jadi nggak begitu sensitif. Ketika lansia menurun fungsi Balik imunitas, lagi. balik lagi seperti bayi. Iya. Seperti itu, oke. Kemudian kalau memang gatal sekali, bisa diberikan obat antihistamin ya. Antihistamin banyak macamnya, tapi saran saya sebaiknya jangan bebas memakai obat-obat eh, tersebut kalau tidak ada rekomendasi dari dokter ya. Oke. Kemudian pencegahannya bagaimana? Kita juga harus tahu mencegah bahan iritan yang mencetuskan dermatitis atopik dan juga memperbaiki sawar kulit, yaitu dengan pemberian pelembab tadi. Pelembab paling bagus adalah pelembab yang mengandung ceramid, fatty acid, dan juga kolesterol dengan perbandingan 3:1:1. Oke, itu. Terus seberapa besar sih seberapa penting pelembab itu Pemakaian pelembab ya dok ya. dermatitis atopik? Seberapa penting? Apakah harus? Saya bilang harus, karena orang-orang seperti ini itu sensitivitas kulitnya tinggi sekali, ya. Jadi fungsinya apa pelembab itu? Pelembab itu fungsinya adalah memperbaiki sawar kulit yang tadi saya ceritakan. Karena orang dermatitis atopik itu terjadi gangguan sawar kulit. Itu harus diberikan pelembab yang dia berfungsi untuk memperbaiki sawar kulit. Kemudian mempertahankan integritas dan penampilan kulit. Kalau pelembabnya oke, pasti integritas kulitnya akan oke juga. Kemudian mempertahankan hidrasi kulit dengan cara menurunkan tadi TEWL. Jadi hindari hal-hal yang dia bisa memicu untuk terjadi penguapan air di dalam kulit ya. Kemudian prinsipnya itu tadi, saya kembali ke pelembab. Dan memilih pelembab itu kalau bisa jangan
wangi, ya. Iya, Kandungannya harus benar. tahu, ya. Kandungannya apa harus tahu. Fragrance-nya nggak ada. Nggak ada fragrance ya. Mm-mm. Itu kemudian prinsipnya semakin wangi semakin sensitif, ada sensitivitas kulitnya ya. Begitu dari saya. Monggo Ya, kalau mau ada yang mau dikemukakan silahkan nanti biar dokter ya yang ya. memfasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Tadi pas kita ngobrol ada beberapa sih dok, tapi nggak terlalu ini sih. Tadi sudah banyak yang dipaparkan sama dokter, cuma ada satu pertanyaan yang tadi cara menghilangkan hiperpigmentasinya seperti apa? Hmm. Gimana cara menghilangkannya? Oke, terima kasih. Biasanya kalau sudah mengalami berpigmentasi itu tandanya bahwa dia sudah HPI yang lama ya. Jelas ketika kita terkena peradangan kulit, efek pertama yang muncul adalah merah. Merah, kemudian kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa menjadi hitam. Hitam ini yaitu hiperpigmentasi pasca inflamasi, Pasca infeksi. atau peradangan yang berasal dari dermatitis atopiknya itu. Biasanya kalau penanganannya sih kita bisa kasih depigmenting agent ya. Jadi krim pemutih atau hand body pemutih diberikan pada malam hari 1 kali aja, kemudian pagi sampai siang bisa diberikan sunscreen atau tabir surya lotion untuk tubuh. Hati-hati pemakaian krim pemutih ini, pastikan tidak ada steroid di dalamnya. Kenapa? Karena steroid di dalam pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan stretch mark. Kalau sudah stretch mark, sudah susah untuk dihilangkan. Kalaupun bisa, hanya meminimalisasi. Hati-hati semuanya pembelian hand body lotion pemutih. Kalau tidak ada dokternya, hanya beli online, jangan terayu oleh promosi-promosi itu. Jadi Allah itu sudah menciptakan melanosit, di mana melanosit itu adalah selain tentara kulit, dia juga yang memberikan warna hitam di tubuh, di kulit kita. Nah, logikanya kalau seandainya pakai pemutih, kemudian ada steroidnya, jelas steroid itu dia merusak kulit dalam pemakaian jangka panjang, dan juga melanositnya ditekan produksinya atau ditekan distribusinya, tentara kulitnya nggak ada, Tumbang. tumbang. Kalau tentara kulitnya nggak ada, otomatis siapa yang mau melindungi kulit ketika ada ancaman-ancaman seperti polusi, seperti paparan sinar UV Bakteri, ya. lama, kemudian kuman-kuman semuanya ya. Jadi kita orang tropis, paparan sinar mataharinya hampir sepanjang tahun, ya sudahlah diterima. Jangan berharap pengen seperti orang-orang bule, orang-orang Korea, Jepang yang 4 musim itu. Ya itu, saya pikir hitam itu eksotik kok. Ya, seperti itu. Itu ya, prinsipnya dikasihin body itu. Terus bisa juga di laser, bisa juga di chemical peeling. Cuman kan harganya lebih mahal karena lebih luas kan permukaan. Ya. Seperti itu. Minggu depan kita akan bahas tentang kulit putih dan injeksi Jerawat. putih. Oh, Ya, oke. biar tahu Dok, ini bagaimana. ada pertanyaan lagi, dok. Ya, Untuk pemakaian pelembab, apakah baik digunakan untuk usia berapa? Untuk bayi, apakah aman? aman sejak jebrol Aman. sampai Iya, dok. jebril. Jadi memang direkomendasikan bahwa pemakaian pelembab itu harus sedini mungkin. Begitu juga tabir surya ya. Tabir surya itu karena kita orang Benar. harus diaplikasikan dari kecil, dari bayi aman. Ya tadi kembali ke bagaimana kita harus memahami zat aktif dan bahan pembawa daripada pelembab itu. Ya, saya nggak mau nyebutkan merek-merek. Jadi yang pasti ya, pemakaian pelembab itu tergantung dari apa sih kelainannya, kelainan kulitnya yang model apa, kemudian zat aktifnya bagaimana, kemudian Soalnya ada tiga kurikulumnya itu ya, dok, bagaimana. tiga. Benar. Ya, ada 3 Ada pelembab tiga, yang tadi sudah kayak gitu. ceritakan. Ada emolien, Ya. ada humectan, ada oklusif. Itu kan Nah, benar. beda-beda. Contohnya aja ya, kalau seandainya emolien, itu ya yang ada siramidnya itu karena kepentingannya untuk mengisi
semen-semen kulit yang tidak rapat. Kemudian humektan biasanya sering dipakai untuk kasus-kasus kosmetik ya, kasus-kasus yang memang dia untuk mempertahankan air di kulit biar nanti kulitnya tuh menul-menul. Nah, Ya, endingnya kan benar di dok. situ. Jadi menul-menul kalau dipegang so nyul 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 gitu. Nah, itu mempertahankan dan menarik air dari tubuh dan juga lingkungan sekitar. Nah, yang satu adalah oklusif. Oklusif itu contohnya produk-produk Vaseline, bukan Vaseline merek loh. Vaseline Mm-mm. album namanya. Nah, Vaseline album itu biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang very very dry. Yang kasus-kasus seperti orang yang mengelupas seluruh tubuh ya, bersisik seluruh tubuh itu kita butuh itu ya. Terus apalagi tadi, Dok? Sudah sih dok, apakah aman untuk bayi? Sudah baik digunakan mulai usia berapa? Ya itu Sejak lahir kan lahir, dok? sejak lahir sampai masuk masuk liang lahat. Masuk. Seperti itu jadi aman, aman sekali. Nggih. Mm-mm. Tergantung ini ya dok ya, berarti tergantung memang kebutuhan dari si kulit itu sendiri. Tidak bisa. Bagaimana kita Uh-uh. untuk apa namanya? Nah dok, tadi kan untuk pemutih ya. Nah itu kan memang tidak boleh ada kandungan steroidnya. Nah, apa yang akan terjadi misalkan kita salah apa namanya? Ya nggak tahu ya dok ya, itu kan isinya nggak tahu. Misalkan kadang pasien ada yang dia datang tidak ngomong kalau itu dia punya dermatitis atopik atau eksim, terus kemudian si dokternya ternyata pemakai krim yang mengandung steroid tersebut. Nah, itu apa yang akan terjadi biasanya? Mungkin kalau pemakaian apa hand body ya, hand body yang dia Mm-mm. mengandung steroid, rata-rata kalau saya lihat sih kebanyakan pakai Clove. Padahal kita tahu bahwa Mm-mm. betasol itu kan termasuk Iya. steroid yang sangat poten, ya, Mm-mm. sangat poten, sangat manjur, dan resiko juga sangat manjur, gitu kan. Tinggi. Itu biasanya tergantung respon kulit masing-masing sih dok. Kalau memang Mm-mm. seandainya kulitnya itu tipis, sensitif, dikasih itu ya cepat sekali menimbulkan efek samping. Efek samping tersering ya itu tadi stretch mark. Saya banyak tuh Mm-mm. kasus-kasus seperti itu. Kalau Ada seperti itu dok. ya banyak, banyak kan online-online karena nyon sewu Hmm, online kan lepas tangan tuh. iya sih dok. Nah, yang dia pikirkan Kita juga hanya nggak tahu keuntungan. kandungannya kan. Nah, di situ kalau seandainya dokter yang beriman, dokter yang beriman, kalau dokter yang beriman, itu kan pasti akan Padahal mempertimbangkan gitu loh, eh, akan kita mempertimbangkan. aja yang tahu dekan ya dok kalau mau pakai itu. Nah, kita aja yang ngerti aja kadang, aduh kayaknya ini nanti di depan Tuhan di akhirat Iya, tanya nih. bener, Itu tadi. beneran lu Bu, 1 minggu harus kontrol biasanya kayak gitu. Tapi ya Pasien nggak nuntutnya, bisa. pasien itu nuntutnya macem-macem. Pokoknya saya harus Nah, sembuh. iya. Bisa. Saya bilang gitu. Tegasin aja ya, takut biar takut sekalian. Tapi bagus dok. Lah bagus tapi kamu sakit kayak gini ya Iya, mending nggak usah sekalian. Kayak gitu. soalnya Jadi nanti kita memang kita juga yang ini kan dok, kita kita juga yang apa membenarkan dan itu nggak butuh kalau cuma sebulan 2 bulan tuh nggak bisa. dan biayanya Kalau juga lebih misalkan mahal. apalagi iya stretch mark seperti contohnya stretch mark itu aja nggak bisa kalau misalkan suruh sempurna kan dok Ya makanya itu aja dia lebih mahal. Makanya pastikan bahwa untuk apa? Pastikan kandungannya. kalau itu harus ya kita sebagai pasien kan tahu ya smart Mm-mm. doctor atau bukan kan kelihatan tuh kayak gitu. Nah di situ jadi sudah saatnya menjadi pasien kritis lah. Ojo manutan karo dokter ya. Tanya aja Bener dok. langsung. Hmm? Sebenarnya itu sudah Mm-mm. masuk ke hak dan kewajiban pasien loh. Menanyakan isi ya dok ya. Menanyakan apa yang dipakai ke dirinya seperti itu. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi dok. Tapi ini lebih ke keluhan nih. Kalau habis mandi pagi sering panas dan gatal seluruh tubuh. Bagaimana solusinya? Pakai Nah, pelembab. berapa lama panasnya? Jadi kalau Gatalnya seandainya juga kan dok. ini harus dilihat, pastikan airnya bersih apa enggak. Kalau memang airnya mengandung kaporit, bisa jadi itu memicu timbulnya seperti itu, ya. Kalau hanya Mm-mm. waktu sebentar sih diabaikan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai
dia ada biduren, kemudian pasien juga gatalnya pak lama, gitu kita harus berpikir. Mungkin akan bisa kita lakukan eksplorasi, sebaiknya memang ketemu sama dokter kulit terdekat, panjenengan nanti dievaluasi kenapa sih kok bisa seperti itu gitu. Biasanya kalau sudah diobatin ternyata tidak ada perbaikan, mungkin berpikir ke arah dari airnya. Bisa juga air itu menjadi pemicu karena memang sudah ada bakat Ya, benar. gatalnya seperti gigi berlubang, gigi berkarang, infeksi parasit di perut itu juga memicu untuk terjadinya alergi seperti itu. Kalau memang dengan itu kita bisa juga diperlakukan pemeriksaan darah dengan IgE. Kemudian bisa juga dilakukan tes kulit namanya prick test. Di situ kita ditempelkan alergen-alergen, kemudian muncul positif 1, 2, 3 ya. Nanti di situ akan kelihatan kamu alergi apa gitu loh. Kalau saya curiganya mungkin bisa jadi kaporitnya, airnya. Ya. Seperti itu karena memang dipicu ketika habis mandi seperti itu. Coba kebersihan airnya bagaimana? Kalau memang airnya kotor dan itu menjadi pemicu tubuhmu ya bisa jadi airnya seperti itu. Karena alergi sendiri sampai sekarang masih misteri. Kita tidak bisa mengecat sesuatu, oh kamu alergi ini, oh kamu alergi ini, nggak bisa. Iya, harus dicari ya dok ya. Iya, jadi apa ya istilahnya kita harus, karena bagi saya pribadi alergi itu sesuatu yang bikin sedep-sedep sedep-sedep apa sedep-sedep bau itu jadi Serba salah. karena pasien taunya saya mau sembuh, nggak bisa. Iya. Jadi dari awal kita harus edukasi bahwa alergi itu harus ada kerjasama dokter dan pasien, nggak bisa 100% pada obat ya. Biasanya kalau saya sih nyuruhnya coba dicatat. Nah mbaknya ini yang mandi itu mandi di mana? Apa mandi di rumah, mandi di mana, atau habis renang apa, coba diamati. Ya, kalau cuma ngobatin bagi kami itu mudah sekali. Iya, bisa. Tapi nyari penyebabnya ya, yang susah. Yang tahu kan pasien ya dok ya. Iya, sebenarnya kalau alergi pasien, dokter itu kan cuma ngertiin ini tak kasih obat, diminum ya, kan gitu. Sembuh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Dari tadi belum ada pertanyaan lagi dok. Oke. Untuk minggu depan apa yang kita bahas dok? Enaknya nih. Kayaknya kalau tentang putih-putih seru deh. Itu pasti banyak banget nanti viewernya itu. Ya. Itu yang paling penting. Oh ini ada lagi dok, apakah makanan juga mempengaruhi untuk penyembuhan bekas luka? Mbak Bunda, oke Mbak Bunda. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pengaruh banget dok Mbak. Sayur, buah, makanan-makanan yang tidak oksidatif itu sangat memicu, sangat mempengaruhi penyembuhan luka ya. Di masyarakat kita berkembang bahwa kalau luka nggak boleh makan telur, ayam, bla 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 bla. Justru banyakin makan itu lama alergi. Alergi, ya benar. Telur, ayam, ikan laut dan lain-lain itu protein. Protein semakin bagus, recovery itu semakin bagus, recovery selnya semakin bagus ya. Dan terutama sayur buah itu untuk vitaminnya. Jadi kesimpulannya mempengaruhi, sangat berpengaruh mempengaruhi penyembuhan. Oke. Ya, kalau bekas luka, bekas luka ini bukan luka. Kalau bekas luka yang bagusnya itu vitamin. Vitamin terutama vitamin C ya, antioksidan itu yang banyak-banyak mengandung antioksidan itu cepat ya. Tuh. Hampir sama berarti. Banyak juga produk-produk pemutih dari ini ya, dari alam ya dok ya. Seperti berry-berry, belakangnya berry-berry itu bagus kan ya. Tinggi, antioksidan tinggi, dia pengaruh banget sama bekas luka ya dok ya, untuk penyembuhan dan sebagainya. Oke. Balik lagi dok, minggu depan berarti kita bahas masalah pemutih-pemutih. Segala macam pemutih. Sih, yang bikin putih-putih termasuk injeksi dan infus. Itu penting banget itu. Tanya pasien itu injeksi pemutih
infus pemutih amankah dok? Nah besok akan Hmm. kita bahas ya dokter Yaya ya. Oke, kandungan-kandungannya apa aja, cara pemakaiannya dan sebagainya ya dok ya. Oke, ya. Semua kita bahas minggu depan. Jadi tetap Ada apa lagi mana namanya nih? ikutin. Dok, kayaknya ada Ini yang ada masuk lagi lagi nih. dok. Kalau sabun bayi bagus untuk kulit yang kering dok. Yes, ya. Sabun Tapi bayi. dokter, banyak Hmm, banget yang saya nemuin orang dewasa pun pakainya sabun bayi. Nah itu gimana dok? iya bagus. Nggak Bagus, apa-apa. memang nggak apa-apa. Sabun bayi. Jadi coba sekarang di kulino, oke, dibiasakan. Jadi mulai sekarang dibiasakan kita untuk pakai sabun bayi. Kenapa? Karena sabun Bayi. bayi lembabnya lebih tinggi, ya. Itu Apa sangat aja ya dok? bagus. Apa ada kriterianya? Ya kalau mau oke ya yang mengandung seramid itu. Cuman kan seramid Oke. berbebas. Biasanya Mm-mm. di dokter-dokter atau di klinik-klinik ya. Itu jadi sangat bagus untuk kulit kering atau sangat kering. Karena apa? Karena Untuk sabun wajah pun bayi juga itu oke dok. sabun bayi itu banyak mengandung pelembab. Kenapa Pelembab. dokternya? Untuk wajah pun oke. Beda ya. Sebaiknya ya Beda kan? beda passion sendiri. Nah, Kandungannya beda. Pokoknya prinsipnya oke. itu Terus, sabun wajah ya untuk wajah, sabun badan ya untuk badan. Begitu juga ketika bedak, hati-hati pada bayi atau anak jangan dikasihkan bedak. Tidak direkomendasikan oleh Perdoski maupun IDAI. ya. Ya. Ini ada masuk lagi Dok nih. ini nah, kalau makanan dengan protein tinggi sebenarnya bisa memicu gatal enggak? Karena pada kenyataannya banyak orang yang merasa gatal kalau habis makan protein tinggi. Itu gimana ya dok? Selama tidak ada bakat alergi, Alergi. Nah, benar. silahkan, tidak ada. Hmm. Tapi Iya kalau dok. memang habis makan kemudian gatal, bisa jadi ada, ya. Dan apa? Bisa juga psikis. Banyak pasien yang psikis. Benar. Iya, dokter saya tuh habis makan ini lah. Bapak, ibu punya alergi enggak? Nggak punya. Ya berarti nggak ada hubungannya. Hmm. Itu. Nah saya kira dipikir gatalnya jamur. Ya ora ana hubungan Iya, belas. nggak ada Tapi hubungannya dia sama merasa makanan bahwa ya setelah dok saya ya. makan, gatal saya semakin banyak. Gat- Seperti itu. Jadi Benar. kalau saya jawab, selama tidak ada riwayat Ada alergi. alergi makanan, tidak ada hubungan. Nah, sekarang memastikannya ada alergi atau tidak, gitu aja. Oke. Ini untuk menghilangkan bekas eksim gimana? Sudah 2 tahun belum hilang katanya. Hah? Bekas Ini cara menghilangkan bekas eksim bagaimana? Sudah 2 tahun belum hilang. ya dikasih apa? Selama itu. Iya benar. Sudah dikasih apa dulu ya dok ya? Ya sudah dikasih apa dulu, isinya apa, komposisinya apa, Nah, diolesin bagaimana, kan banyak faktor, Mbak. Tidak bisa. apakah Dan sudah rutin? sudah rutin apa Nah, enggak? Yang ngasih siapa? hmm, Isinya apa? Itu seperti itu, Mbak. Nggak bisa kalau cuma langsung gitu, oke? Okay? Makanya kalau diresepin dokter tanya, "Dok, maaf, ini isinya apa ya?" gitu. ya Dan pemakainya juga harus rutin. Jadi rutin. keberhasilan sebuah terapi itu berdasarkan niat. Niatnya mau apa dulu. Kemudian komitmen. Komitmen cara makainya si krim itu. Yang ketiga adalah disiplin. Jadi dokter biasanya akan memberikan terapi seperti itu. Ya, oke. Okay. Ya benar. Ya benar sekali dok. Oke, sudah jam 2 ya dok ya. Oke. Okay. Mungkin kita akhiri sesi siang hari ini, Jeh. Untuk apa minggu depan, setiap hari Selasa lagi ya dok ya. Rasa Untuk minggu depan kita jam 1 sampai jam 2, Jeh. Apa kita bahas masalah pemutih. Dari itu injek, dari itu pil-pil, kadang ada ya dok ya untuk apa namanya pil-pil pemutih yang beredar dari Cina biasanya. Saya banyak banget itu nemuin itu dari Cina, Korea itu banyak banget. Nah kita besok kita bahas dari awal sampai akhir pokoknya, oke?
Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita selesai untuk pembahasan masalah eksim. Nanti kalau misalkan memang menemukan kasus seperti ini, bisa langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin karena memang masalah pelembab aja memang beda-beda ya dok ya. Jadinya memang kita harus benar-benar perhatian sekali kayak gitu. Daripada akan kambuh pasti akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke. Terima kasih untuk yang bergabung sampai siang hari ini, sampai selesai sesi sekarang. Terima kasih untuk Dokter Aning udah ngobrol-ngobrol untuk membahas masalah eksim siang hari ini. Oke, kita akan ketemu minggu depan. Kita bahas lagi yang lebih kompleks lagi untuk pembahasan berikutnya. Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Iya, Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.